Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini nantinya dan sepanjang minggu ke depannya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sampai saat ini kami bisa bersyukur di hadapan-Mu buat anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami mampu melakukan setiap aktivitas kami dengan penuh rasa ucapan syukur kami di hadapan Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 7. Yosua pasal 1 ayat 7. Begini kebenaran firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini disampaikan kepada setiap kita supaya kita mampu meneguhkan setiap hati kita dengan sungguh-sungguh. Supaya kita berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mandiri secara rohani. Seorang yang mandiri adalah orang yang mampu bertanggung jawab untuk mengatur kehidupannya sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain dan juga tanpa perlu diawasi. Namun mandiri secara rohani ini harus ada bimbingannya. Kita harus dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita memperoleh keberuntungan dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang Tuhan, anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mandiri, kita menggunakan berkat-berkat dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemampuan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap pribadi kita? Kita bernafas, kita masih bisa bergerak sampai saat ini. Itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Kita berada sampai saat ini semua karena berkat dan kemurahannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sewaktu kita menjadi mandiri, kita juga menjadi lebih mampu melayani orang lain, orang yang di sekitar kita, orang tua kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi mandiri secara rohani maupun duniawi. Orang-orang yang mandiri secara rohani mampu bergantung kepada Allah. Segala sesuatu yang mampu ia lakukan, ia akan mempertaruhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ia akan selalu bergantung kepada Allah. Pada saat ini anak-anak sedang melakukan ujian PTS. Anak-anak perlu mempertaruhkannya semuanya di dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ia memberikan kepada setiap anak-anak hikmat, kepintaran, dan kemampuan menjauhkan semua anak-anak dari segala sakit penyakit dan hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Itulah adalah orang-orang yang mandiri secara rohani, bergantung kepada Allah.
Yang kedua, bertindak sesuai firman Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita perlu melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita melakukan semua tindakan kita, hendaklah kita melakukan itu di atas dasar firman Tuhan. Seperti halnya ketika kita berbicara, hendaklah kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah kita menjaga perilaku kita dan mengawasi setiap pikiran kita supaya pikiran kita terus positif. Supaya kehidupan kita bermakna dan setiap kehidupan kita menjadi kudus di hadapan Allah. Mandiri secara rohani harus bergantung kepada Allah dan bertindak sesuai firman Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap pribadi kita, sehingga itu menjadi pegangan kehidupan dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami, bahwa Engkau telah mengajarkan kami supaya kami meneguhkan hati kami, supaya kami bergantung hanya kepada Allah saja dan bertindak kepada Allah dan melakukan setiap tindakan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan, kasih setia, dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memampukan kami pada saat ini. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan yang tidak terbatas daripada Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan berkati setiap kami, guru-guru yang ada di sekolah dan anak-anak yang mengikuti pembelajaran. Tuhan berkati, beri kepintaran, kesehatan. Tuhan yang melindungi dari segala mara bahaya. Engkau berkati juga orang tua yang mendidik mereka di rumah. Tuhan berikan hikmat sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Engkau berkati guru-guru yang ada di sekolah, dan sehingga guru-guru yang ada di sekolah mampu melakukan dan melaksanakan aktivitas tanggung jawab yang ada pada saat ini. Kami menyerahkan aktivitas sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan kami memulainya dengan satu nama, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitas pembelajaran sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.